Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang proklamasi, terlebih dahulu kita harus tahu nih bagaimana latar belakang terjadinya proklamasi. Jadi, janji proklamasi atau janji kemerdekaan sudah diberikan oleh pihak Jepang kepada Indonesia jauh sebelum proklamasi itu tiba. Jepang memberikan janji kemerdekaan asalkan masyarakat Indonesia mau membantu Jepang untuk memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Nah, untuk merealisasikan janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan rumusan dasar negara dan juga undang-undang dasar. Setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat melakukan pengeboman di dua kota yang ada di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Ini membuat Jepang mengalami kekalahan dan menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Momen tersebut didengar oleh para pemuda yang ada di Indonesia melalui radio siaran di luar negeri. Kemudian mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan kemerdekaan karena pada saat itu kekalahan Jepang mengakibatkan adanya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia, sehingga mereka memanfaatkan momen ini untuk merealisasikan kemerdekaan yang akan diraih oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Ditambah lagi banyaknya golongan pemuda yang sudah memiliki kesadaran akan nasionalisme sehingga memperkuat jati diri mereka untuk segera merealisasikan kemerdekaan tersebut. Nah, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang mengakibatkan Indonesia bisa segera melaksanakan proklamasi kemerdekaannya, terjadi pertentangan di Indonesia antara pihak golongan tua dan juga golongan muda. Adapun golongan tua ini seperti Soekarno dan juga Muhammad Hatta, dan golongan tua seperti Wikana dan Khairul Saleh. Mereka menentang bahwa kemerdekaan tidak bisa dilaksanakan secepatnya karena mereka takut atau golongan tua takut bahwa Jepang akan datang ke Indonesia ataupun sekutu akan datang ke Indonesia. Nah, golongan muda berusaha meyakinkan bahwa kemerdekaan ini harus dilakukan secepatnya, tidak bisa menunda-nunda waktu lagi karena itu merupakan kesempatan yang baik. Nah, untuk meyakinkan golongan tua, para golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok yang berada di Karawang, Jawa Barat, dan di sana mereka meyakinkan para golongan tua supaya kemerdekaan bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Ahmad Subarjo meyakinkan dirinya bahwa dia akan menjaga terjadinya kemerdekaan dengan cara yang aman. Dengan keyakinan diri dari Ahmad Subarjo ini, akhirnya golongan tua yaitu Soekarno dan juga Muhammad Hatta yakin bahwa kemerdekaan bisa dilakukan dengan secepat-cepatnya, yaitu keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945. Malam itu juga mereka segera menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tokoh-tokoh para penyusun teks proklamasi tersebut diantaranya ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, mereka melakukan diskusi bagaimana pemilihan kalimat yang tepat untuk teks proklamasi tersebut. Nah, selain mereka juga ada di situ golongan muda untuk membantu proses tersebut, seperti Sukarni dan Sudiro. Nah, dari situ Soekarno menulis awalnya teks proklamasi tersebut dengan tulisan tangan, lalu setelah selesai ditulis kembali dengan diketik oleh Sayuti Melik. Upacara proklamasi kemerdekaan dilakukan secara sederhana di rumah Insinyur Soekarno, tepatnya berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, upacara ini dilakukan sekitar pukul 10 pagi. Nah, urutan acaranya yang pertama kali seperti pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno, lalu kata sambutan singkat oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, dan selanjutnya ada pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Diningrat dan Suhud, lalu penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersamaan. Nah, bendera merah putih yang dikibarkan merupakan hasil jahitan dari Fatmawati. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata peristiwa proklamasi memberikan dampak baik itu bagi Indonesia maupun bagi dunia internasional. Yang pertama yaitu bagi Indonesia. Bagi Indonesia, peristiwa proklamasi memberikan 3 dampak. Yang pertama yaitu Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, lahirnya konstitusi pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Yang ketiga, terbentuknya sistem pemerintahan di mana Soekarno dan Hatta terpilih menjadi presiden dan wakil presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, bagi dunia internasional. Peristiwa proklamasi bagi dunia internasional memberikan dua dampak. Yang pertama yaitu Indonesia menjadi inspirasi perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Yang kedua, Indonesia menjadi pelopor gerakan dekolonisasi dan gerakan-gerakan negara-negara berkembang. Peristiwa proklamasi kemerdekaan ternyata memberikan 5 makna yang mengubah sejarah. Yang pertama yaitu Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dan bebas dari penjajahan. Yang kedua, peristiwa proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan NKRI. Yang ketiga, perwujudan kedaulatan rakyat. Yang keempat, jaminan setiap hak warga negara untuk merdeka. Dan yang kelima yaitu landasan untuk membangun bangsa secara mandiri. Teman-teman tahu nggak sih siapa tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, yang pertama ada Insinyur Soekarno yang berperan sebagai penyusun teks proklamasi dan juga sebagai pembaca teks proklamasi. Nah, lalu ada Muhammad Hatta yang berperan sebagai penyusun naskah proklamasi dan juga sebagai penandatangan teks proklamasi. Lalu ada Ahmad Subarjo yang berperan untuk mengumpulkan golongan tua dan juga golongan muda untuk melakukan mediasi. Lalu ada Soekarni yang berperan sebagai pengusul penandatangan teks proklamasi. Lalu ada Sayuti Melik yang berperan mengetik teks proklamasi serta Fatmawati yang berperan untuk menjahit bendera merah putih. Lalu yang terakhir ada Laksamana Maeda yang berperan sebagai penyedia tempat pelaksanaan penyusunan naskah proklamasi. Baiklah, yang menjadi kesimpulan dari video kami ini yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan juga melawan penjajah. Nah, seperti yang kita tahu pada 17 Agustus 1945 bukan hanya sekedar deklarasi politik, melainkan juga sebuah simbol persatuan, kedaulatan dan juga tekad bangsa dalam pemerintahan yang kuat serta untuk menentukan masa depan sendiri. Jadi, pada sejak saat itu, negara Indonesia merupakan negara yang berdiri merdeka dan juga berdaulat.